Terus tuntun dan bimbing kami lewat jalan-jalan Tuhan yang mungkin tidak terselami. Urapi setiap kami Bapa, terutama malam ini kami mau belajar firman-Mu. Biar firman Tuhan memberi kepada kami banyak nilai agar hidup kami diubahkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, Ibu Debbie, perkenalkan saya bernama Dian dari kota Medan. Izinkan saya untuk bersaksi di Mesbah Doa. Saya ini ibu dari 3 orang anak. Saya mengikuti setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari bulan Juli tahun 2021 yang lalu. 9 bulan yang lalu suami saya dipanggil Tuhan dan saya merasa sangat kecewa kepada Tuhan karena saat hati saya diubahkan, rumah tangga saya mulai dipulihkan, suami saya malah diambil Tuhan. Dan saya pun berhenti mengikuti ibadah kecuali hari Minggu. Jadi ibu mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur sudah 1 tahun lebih, tetapi 9 bulan yang lalu suami ibu dipanggil Tuhan. Saat itu ibu lagi dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan hatinya, setia mengikuti Mesbah Doa, tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan. Dan akhirnya ibu berhenti mengikuti Mesbah Doa juga Mesbah Syukur. Tapi saya sadar Bu, kalau kecewa itu salah. Karena Tuhanlah pemilik semuanya dari kehidupan kita. Namun hati ini belum bisa pulih sampai saya akhirnya mengalami sakit hipertensi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk datang kepada Tuhan minta ampun. Dan Tuhan, saya bilang saya ingin kembali lagi hati saya dipulihkan. Namun saya tidak bisa berdoa sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Untuk saya tiap hari rutin mengikuti. Dan puji Tuhan, bulan Maret akhirnya saya benar-benar dipulihkan Tuhan. Saya bisa menerima kenyataan, bahkan saya bisa kembali berdoa dan damai sejahtera kembali di hati saya. Tapi ternyata persoalan tidak berhenti sampai di situ karena beberapa waktu yang lalu anak saya yang ketiga sakit, kena DBD. Di situ saya mulai down lagi, namun puji Tuhan, firman Tuhan yang terus saya dengar terus menguatkan saya. Dan akhirnya puji Tuhan anak saya juga sembuh 2 minggu kemudian. Anak saya yang pertama juga demam, lalu saya bawa ke rumah sakit, ternyata kena DBD juga. Sampai trombositnya turun sangat rendah dan dia mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, dan sudah sangat lemas. Jujur saat itu saya mengalami rasa takut banget. Tapi puji Tuhan di hari yang ke-7 trombositnya naik dari 16.000 ke 19.000. Hari yang ke-8 naik lagi sampai akhirnya 38.000. Dan dari rumah sakit kami pun diizinkan pulang. Tapi saya melihat anak saya ini masih terus lemas dan trombositnya juga masih sangat rendah. Kami pulang karena itu memang ketentuan dari rumah sakit. Tapi saya benar-benar masih ketakutan dan pikiran saya pun lari kemana-mana. Di saat malam hari saya datang, saya siapkan anak-anak untuk istirahat dan saya mulai mengikuti Mesbah Doa. Saat mulai penyembahan, saya mulai menangis dan terus menangis sampai selesai penyembahan. Dan saat itu ibu membacakan sebuah kesaksian bahwa ada seorang ibu yang anaknya sakit, namun dia tidak membawa ke dokter, tapi dia berdoa dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah Yesus, dokter di atas segala dokter. Saat itu saya mendengar perkataan itu seperti ada air sejuk yang ada di hati saya, dan saya pun tersadar bahwa saya punya Tuhan yang berkuasa di atas segala dokter. Saya percaya dan dalam setiap badai yang saya alami saya tidak sendiri. Akhirnya ketakutan itu bisa saya lawan dan saya juga mulai percaya kepada Tuhan dan Tuhan pasti menyembuhkan dengan sempurna anak saya. Puji Tuhan,
4 hari kemudian dicek darah kembali, trombositnya sudah normal 380.000. Sampai dokternya berkata ini bagus banget hasil cek darahnya, jauh dari yang kemarin. Tuhan kita memang dahsyat dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga Ibu Debbie dan seluruh tim yang tetap setia untuk tetap menayangkan misbah doa dan misbah syukur. Kiranya banyak jiwa yang dimenangkan, dikuatkan seperti saya. Maaf Bu kalau kesaksian ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan saudara, kita mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu ya yang dari kota Medan ya. Ibu Dian, di saat dia mulai mengikuti misbah doa, misbah syukur, hatinya mulai mengalami Tuhan dan dipulihkan, suaminya meninggal dipanggil Tuhan. Rasanya memang berat di saat kita dekat dengan Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi inilah kehidupan ya, bahkan Budian sempat marah dan kecewa kepada Tuhan sehingga dia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut mesbah doa lagi. Tidak ikut mesbah syukur lagi. Namun semakin hari semakin terpuruk ya, memang saudara ketika kita kecewa dengan keadaan di hidup terjadi tidak sesuai yang kita mau, banyak orang meninggalkan Tuhan dan lari dari Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak akan pernah untung lari dari Tuhan, justru sebaliknya kita akan rugi saudara, karena kita dekat dengan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan. Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Bukan hanya supaya kita mengalami hal-hal yang baik di hidup ini, karena hal-hal yang tidak baik pasti datang. Tapi kita harus dekat dengan Tuhan supaya di saat hal yang tidak baik itu datang, kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya Budian merasa semakin jauh, lalu dia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya ya lewat cara yang ajaib di mesbah doa Tuhan memulihkan dia kembali. Lewat pujian penyembahan lalu dia mulai percaya dan tidak lagi kecewa kepada Tuhan. Setelah itu malah anaknya sakit ya, dan terus imannya dicobai saudara. Saudara, kita percaya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dan karena itu saat dicobai jangan lari menjauh dari Tuhan, tapi sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tidak ada sumber kekuatan yang lain selain daripada hanya dekat dengan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita saudara yang terus ya ada di dalam pencobaan, persoalan, jangan menjauh dari Tuhan, tapi dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab semakin kita jauh, semakin berat hidup ini. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin mudah kehidupan kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya memberkati kita semua. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal yang ke-11 tentang apa yang najis, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan. Binatang-binatang yang sudah dibaca ya, kemarin kita sudah baca. Ada yang halal, ada yang tidak halal, ya itu digunakan untuk menentukan jenis binatang yang boleh dan tidak boleh dimakan. Ya, dan untuk memastikan kesehatan bangsa Israel, jadi makanan yang dilarang biasanya binatang-binatang yang makan binatang yang mati dan selainnya, hingga banyak penyakit yang disebarkan melalui binatang itu. Makanya Tuhan melarang ya untuk dengan nyata membedakan Israel dengan bangsa lain. Babi misalnya adalah kurban yang umum dari agama-agama kafir saudara, untuk menghindari. Jadi kenapa dilarang memakan binatang-binatang itu? Karena binatang-binatang itu memakan bangkai dari binatang lain, sehingga bisa jadi di dalam darahnya itu banyak penyakit. Tuhanlah yang paling tahu ya, karena itu kita harus sungguh-sungguh berdoa. Makanlah yang sehat-sehat saja supaya tubuh kita sehat, kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan Imamat pasal yang ke-12 saudara. Imamat pasal yang ke-12, judul perikopnya pentahiran sesudah melahirkan anak. Jadi semuanya diatur dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Jadi kalau ada seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia dianggap najis selama 7 hari saudara ya.
Mengapa seorang wanita dianggap najis secara agama setelah melahirkan, ya? Setelah mujizat kelahiran yang ajaib itu, padahal kita lihat orang melahirkan itu kan mujizat, saudara, ya. Ini disebabkan oleh karena ya apa yang terjadi setelah melahirkan anak itu, ya, hal-hal ini dianggap najis, membuat wanita tersebut tidak siap untuk memasuki lingkungan kemah suci yang bersih karena ada pendarahan, saudara, ya. Status sementaranya menyoroti peranannya sebagai seorang ibu muda dan membebaskan dia dari tugas-tugas tertentu yang mungkin membuat hari-hari pertamanya dengan bayi yang baru lahir itu lebih ringan. Jadi wanita yang baru melahirkan tidak boleh datang ke kemah suci, mendekat kepada Tuhan karena dia najis, mengeluarkan darah, ya, dan ya mungkin Tuhan tahu ya saat-saat itu baru melahirkan tuh kan masih ya repot, saudara. Makanya diberi waktu 7 hari najis, tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Jadi hari yang ke-8 anaknya yang laki-laki harus disunat. Selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Jadi selama 30 hari atau 1 bulan dia harus tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mengenai tempat-tempat kudus, ya, sebab itu harus ditahirkan dulu dari darah nifas, pendarahan setelah melahirkan. Pada zaman dulu dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai genap hari pentahirannya. Jadi sampai selesai pendarahan dia tidak boleh apalagi menginjak ya mesbah kudus Tuhan. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah dia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya pada waktu ia bercemar kain, ya selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Jadi kalau anaknya perempuan 2 minggu dia dianggap najis dan 66 hari, jadi 2 kali lipat ya. Kalau anaknya laki dia cuma 7 hari dianggap najis. Ya, tapi kalau anaknya perempuan dia najis, saudara, ya selama 2 bulan ya. 33 hari kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan ya dia harus tinggal di rumah 66 hari. Jadi selama 2 minggu dia najis, saudara, ya, dan tidak boleh kemana-mana menantikan hari pentahiran nifasnya itu 2 kali lipat, saudara. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya Tuhan sudah mengatur. Najis tidak berarti berdosa atau kotor, ya. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan dan Ia memerintah kita untuk berbuah dan bertambah banyak, ya. Dia tidak berubah pikiran dan mengatakan bahwa orang yang melakukan seks dan melahirkan, menghasilkan keturunan itu sesuatu yang najis, tidak. Tapi sebaliknya Allah membuat perbedaan antara penyembahan kepadanya dengan penyembahan umum kepada dewa-dewa kesuburan pada zaman itu. Sebab kenapa, saudara, agama-agama orang Kanaan menggabungkan antara prostitusi dengan ritus-ritus tak bermoral ketika bangsa itu memohon kepada dewa-dewa mereka untuk memperbanyak hasil panen, ternak, dan keluarga mereka. Sebaliknya, agama Israel menghindari semua yang berkonotasi seksual, ya, dengan tetap memisahkan sama sekali antara penyembahan dan seks, ya. Allah menolong bangsa Israel untuk menghindari kebingungan dengan ritus-ritus kafir. Bangsa Israel menyembah Allah sebagai pencipta dan sebagai satu-satunya Allah yang penuh kasih, ya, kepada mereka, dan mereka berterima kasih kepada Allah atas hasil panen yang berlimpah, ya, dalam pernikahan, kelahiran anak, ya, dan juga keselamatan mereka. Jadi bukan berarti orang yang melahirkan tidak boleh
ya, atau najis cuma selama pendarahannya. Ini zaman perjanjian lama. Kalau sekarang Tuhan tuh melihat hati, saudara ya. Bahkan setelah dia sudah selesai ya hari pentahirannya, pendarahannya selesai, dia disuruh mempersembahkan korban pendamaian. Ya, dan dikatakan saudara, imam ya harus mempersembahkan korban yang dibawa itu oleh perempuan itu. Imam harus mempersembahkan korbannya ayat 7 ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan ya dari lelehan darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Jadi kita lihat di sini saudara, ya semua diatur di dalam firman Tuhan di perjanjian lama. Kita juga hari-hari ini berdoa bahwa Tuhan sekarang tidak melihat yang najis itu dari fisik kita saja, tetapi hari-hari ini untuk menghadap pada Tuhan, kita memang benar-benar harus hidup dalam kekudusan supaya kita mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami banyak hal. Bahkan malam ini kami diajarkan tentang apa-apa yang najis, apa-apa yang tidak berkenan. Kami tahu semua itu Tuhan atur, Tuhan ajarkan agar bangsa Israel tahu untuk menghormati Tuhan. Kami juga ajar kami tahu menghormati Tuhan dalam hidup kami serta mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, mereka yang setia mencari wajah-Mu, Tuhan memberkati. Kami berdoa agar senantiasa anugerah rahmat Tuhan turun atas kehidupan kami. Setiap keluarga demi keluarga diselamatkan Tuhan, suami istri hidup takut Tuhan, anak-anak hidup takut Tuhan. Kami mencari perkenanan Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan. Berkati setiap mereka yang sakit, anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat kesembuhan terjadi. Mari letakkan tangan di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, mereka yang terikat dengan segala macam kecemaran, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan semua hal yang tidak berkenan, kepahitan, amarah, intimidasi, ketakutan, gelisah, segala hal-hal yang mengikat Tuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, perselingkuhan, persinahan kami tolak dalam nama Yesus. Bebaskan setiap hidup kami agar kami berkenan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terlilit hutang piutang, turut bekerja. Engkau Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau bertobat dari hal-hal cinta uang mamon. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, yang terus setia mencari Engkau, yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Cukupkan yang berkekurangan, yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati Indonesia. Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Segala ketidakbenaran di atas bangsa ini, dalam TNI, Polri, atau di mana saja Tuhan bongkar setiap ketidakbenaran itu Tuhan. Karena kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa akan menjadi noda bangsa. Kami berdoa berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI Polri yang ada, kabinet yang ada, Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk setiap anugerah Tuhan atas hidup kami. Berkati bangsa ini, tanahnya, udaranya, langitnya, lautnya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya, diberkati Tuhan. Berkati bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah mulai dari pemimpin yang di atas sampai kepada yang di bawah.
Kami berdoa Tuhan, setiap keadilan yang harus dibuka atas bangsa ini Tuhan bukakan. Kami berdoa atas setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat mereka yang terus setia berdoa, pulihkan Bapa, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatanmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.